Quote penuh inspirasi dari Elon Musk. Pertama, kegagalan adalah kemungkinan yang bisa terjadi. Jika semuanya tidak gagal, kamu tidak cukup berinovasi. Kedua, jika ada sesuatu yang cukup penting, bahkan jika kemungkinan melawanmu, kamu harus tetap melakukannya. Ketiga, langkah pertama adalah menetapkan bahwa sesuatu itu mungkin, maka kemungkinan akan terjadi. Keempat, bekerjalah ekstra keras. Maksudku kamu perlu menghabiskan 80 hingga 100 jam seminggu setiap minggu. Ini akan meningkatkan peluang keberhasilan. Kelima, orang bekerja lebih baik ketika mereka tahu apa tujuannya dan mengapa. Adalah penting orang-orang datang bekerja di pagi hari dan menikmati pekerjaannya. Keenam, kesabaran adalah suatu kebajikan, dan aku belajar kesabaran. Ini pelajaran yang sulit. Ketujuh, hidup ini terlalu singkat untuk dendam jangka panjang. Kedelapan, kamu tidak boleh melakukan sesuatu secara berbeda hanya karena berbeda. Sesuatu itu harus lebih baik. Kesembilan, kamu ingin ekstra keras dalam membuat hal terbaik yang kamu bisa. Temukan semua yang salah dengan itu dan perbaiki. Carilah umpan balik negatif, terutama dari temanmu. Kesepuluh, merek hanyalah persepsi, dan persepsi akan mencocokkan diri dengan kenyataan dari waktu ke waktu. Terkadang akan ada di depan, di lain waktu akan di belakang. Tetapi merek hanyalah kesan kolektif yang dimiliki orang tentang suatu produk. Kesebelas, kegigihan sangat penting. Kamu seharusnya tidak menyerah, kecuali kamu dipaksa untuk menyerah. Kedua belas, jika ada sesuatu yang cukup penting, kamu harus mencoba, bahkan jika kemungkinan hasilnya adalah kegagalan. Ketiga belas, saat kamu mencoba membuat perusahaan, rasanya seperti membuat kue. Kamu harus memiliki semua bahan dalam proporsi yang tepat. Keempat belas, sangat penting untuk menyukai orang-orang yang bekerja denganmu, jika tidak, hidup dan pekerjaanmu akan sangat menyedihkan. Kelima belas, tidak apa-apa untuk meletakkan semua telurmu dalam satu keranjang selama kamu mengontrol apa yang terjadi pada keranjang itu. Keenam belas, kesalahan terbesarku mungkin terlalu bergantung pada bakat dan bukan kepribadian seseorang. Kupikir penting untuk seseorang memiliki hati yang baik. Ketujuh belas, kamu ingin memiliki masa depan di mana bisa mengharapkan sesuatu menjadi lebih baik, bukan masa di mana kamu mengharapkan sesuatu menjadi lebih buruk. Kedelapan belas, kamu harus cukup tergerak untuk mewujudkannya. Kalau tidak, kamu hanya akan membuat dirimu sengsara. Kesembilan belas, optimisme. Pesimisme, persetan dengan itu, kita akan mewujudkannya. Kedua puluh, ketika di perguruan tinggi, aku ingin terlibat dalam hal-hal yang akan mengubah dunia. Sekarang aku sudah melakukannya. Kedua puluh satu, aku tidak akan mengatakan aku memiliki rasa takut yang sedikit. Namun, aku ingin emosi ketakutanku berkurang karena sangat mengganggu dan mendidihkan sistem sarafku. Kedua puluh dua, aku sampai pada kesimpulan bahwa kita harus bercita-cita untuk meningkatkan ruang lingkup dan skala kesadaran manusia untuk lebih memahami pertanyaan apa yang harus diajukan. Sungguh, satu-satunya hal yang masuk akal adalah berjuang untuk pencerahan kolektif yang lebih besar. Kedua puluh tiga, aku bisa hanya menontonnya terjadi atau menjadi bagian darinya. Kedua puluh empat, kupikir ini satu-satunya saran terbaik. Teruslah berpikir tentang bagaimana kamu bisa melakukan hal-hal dengan lebih baik dan mempertanyakan diri sendiri. Kedua puluh lima, gagasan berjemur di pantai sebagai hal utama yang kulakukan sepertinya adalah ide terburuk. Kedengarannya mengerikan bagiku. Aku akan menjadi gila. Aku akan menggunakan obat-obatan. Aku akan super duper bosan. Aku suka intensitas tinggi. Kedua puluh enam, beberapa orang tidak suka perubahan, tetapi kamu perlu menerima perubahan jika alternatifnya adalah bencana. Kedua puluh tujuh, aku selalu punya optimisme, tetapi aku realistis, bukan dengan harapan. Sukses besar, aku memulai Tesla atau SpaceX. Hanya saja kupikir mereka cukup penting untuk dilakukan. Kedua puluh delapan,
Terdapat bias luar biasa terhadap pengambilan risiko. Semua orang berusaha menghindarinya. Ke-29. Motivasiku untuk semua perusahaanku adalah untuk terlibat dalam sesuatu yang kupikir akan berdampak signifikan pada dunia. Ke-30. Kupikir kehidupan di bumi pasti lebih dari sekedar memecahkan masalah. Itu harus menjadi sesuatu yang menginspirasi, bahkan jika itu bukan hal besar. Ke-31. Dengan menggunakan PayPal, aku berpikir, masalah apa sajakah yang paling mempengaruhi masa depan umat manusia? Bukan dari perspektif, apa cara terbaik untuk menghasilkan uang? Ke-32. Aku tertarik pada hal-hal yang mengubah dunia atau yang memengaruhi masa depan melalui keajaiban teknologi baru di mana kamu melihatnya dan berkata, wow, bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana itu mungkin? Ke-33. Mengapa kamu ingin hidup? Apa gunanya? Apa yang menginspirasimu? Apa yang kamu sukai tentang masa depan? Dan jika masa depan tidak termasuk berada di luar sana, di antara bintang-bintang dan menjadi spesies multiplanet, akan sangat menyedihkan jika itu bukan masa depan yang akan kita miliki. Ke-34. Jika kamu bangun di pagi hari dan berpikir masa depan akan lebih baik, ini adalah hari yang cerah. Tidak jika sebaliknya. Ke-35. Jangan menipu diri sendiri untuk berpikir bahwa ada sesuatu yang berfungsi ketika itu tidak, atau kamu akan terpaku pada solusi yang buruk. Ke-36. Jika kamu mundur beberapa ratus tahun, apa yang kita anggap remeh hari ini akan terasa seperti sihir dapat berbicara dengan orang-orang dari jarak jauh untuk mengirimkan gambar, terbang, mengakses sejumlah besar data seperti seorang peramal. Ini semua hal yang dianggap sihir beberapa ratus tahun yang lalu. Ke-37. Kupikir mungkin bagi orang biasa untuk memilih menjadi luar biasa. Ke-38. Jangan takut dengan arena baru. Ke-39. Sebisa mungkin, hindari mempekerjakan MBA. Program MBA tidak mengajarkan orang cara membuat perusahaan. Ke-40. Perusahaan-perusahaan besar dibangun di atas produk-produk hebat. Ke-41. Menjadi seorang entrepreneur seperti makan gelas dan menatap ke jurang kematian. Ke-42. Kupikir kamu harus selalu ingat bahwa entropi tidak ada di pihakmu. Ke-43. Kupikir sebagian besar hal penting di internet telah dibangun. Ke-44. Fisika adalah kerangka kerja yang baik untuk berpikir. Didihkan sampai kebenaran fundamental dan argumen muncul dari sana. Ke-45. Memulai dan menumbuhkan bisnis setara dengan inovasi, dorongan, dan tekad orang-orang yang melakukannya sebagaimana halnya dengan produk yang mereka jual. Ke-46. Sungguh, satu-satunya hal yang masuk akal adalah berjuang untuk pencerahan kolektif yang lebih besar. Don't forget like, subscribe, and turn on the bell.